Halo semua, selamat datang di Tutur Kata. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, kenalin aku Dini, dan kali ini aku akan bertutur kata ditemani oleh salah satu anak muda dari Toraja. Mari kita sambut Kak Rikarnot Betanasius Toban. Halo Kak. Halo, halo Dini. Halo, Halo, halo selamat semua. malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Kak Eto hari ini? Puji Tuhan, baik adanya. Bagaimana Oke, Dini kabarnya? kabarku sangat sibuk Kak, dan Dan mungkin karena menuju akhir tahun ya Kak, jadi kayak banyak target-target yang harus diselesaikan. Tapi Oh, puji Tuhan, hari ini bersyukur sekali bisa ketemu sama Kak Eto dan excited banget ngobrol sama Kak Eto. iya, siap, siap, siap. Siap, Din. Iya Kak, Kak Eto kita terakhir ketemu itu tahun lalu ya Kak, kalau nggak salah. Iya, tahun lalu tuh ya? Iya pas Kak Muli nikah kan? Oh iya, Muli nih kayak itu bulan Bulan akhir-akhir tahun November nggak sih? Kak, November. November ya? Iya Iya, bener banget. November. November. Iya, udah mau setahun nih Kak. Oh iya, ya. Tur. Iya. Dan BTW, Dulu pernah, dulu ini keren mm-mm. dulu pernah mau ajak kayak di bulan itulah pas Iya, itu. betul Kak. Iya, Bener banget Kak, aku pernah ajak Kak Eto baru tapi start plan. iya baru terrealisasi hari ini. So thank you ya Kak sudah Iya. mau meluangkan Apa? waktunya. Oke. Oke, Din. Nah Kak Eto, BTW hari ini biasanya kalau di tutur kata itu kita bahas satu topik Kak. Dan Oke. hari ini aku excited banget ngobrol sama Kak Eto. Tidak jauh-jauh dari kegiatan kita sehari-hari Kak. Tentang karir. Yeay. Oke, Karin. Iya, karir. Kak itu banyak yang kadang aku temui ya kakak-kakak, mungkin teman-teman juga yang pengalamannya luar biasa, tapi mungkin belum terpanggil untuk berbagi begitu. Nah Kak Eto, boleh nggak sih Kak ceritain ke aku dan teman-teman yang nonton video ini bagaimana perjalanan karir Kak Eto dari awal benar-benar nih baru mahasiswa itu masuk ke dunia karir. Gimana tuh Kak? Oke, oke, Din. Terima kasih, Din. Jadi awal memulai karirku itu ketika lulus. Jadi sebenarnya sebenarnya dari dulu itu pas SMA mungkin ya. Hmm. Mungkin karena SMA aku itu udah merantau, jatuhnya udah merantau. Mm-mm. Jadi tuh kayak setelah SMA tuh kayak pengen kerja. Kayak mau Oh. sekali mau kerja itu. Nah, kapan lah selesai Ya. ini kan? Tapi ternyata harus ada satu step yang harus dilewati, yaitu Mm-mm. sarjana. Ya Mm-mm. sebenarnya setelah lulus SMA juga ada yang bisa kerja. Cuma di sini kan bekal untuk secara akademis sama dasar basic-basic untuk Mm-mm. melengkapi kepribadian itu kan ada di jenjang pendidikan kalau bisa di Mm. mahasiswa gitu kan. Ya. Makanya itu sangat perlu. Makanya di pikiranku berubah lagi. Jadi ya udah, kuliah dulu. Kuliah setelah itu betul-betul kuliah baik-baik. Baru mulai masuk ke jenjang karir. Jadi pengalamanku itu dimulai di tahun 2000 berapa ya? 2018. Oh, yes. Jadi saya kuliah itu kan 2014. Mm-mm. Terus kemudian selesai itu 2018. Mm-mm. Nah, ini nih karena di semester akhir itu eh, kembali lagi tuh pikiranku pengen cepat kerja nih. Nah, jadi sebelum lulus Oh. itu sudah aku masukkan nih lamaran menjelang terakhir itu kasih masukkan lamaran beberapa perusahaan yang masuk sama bidangku kan, bidang Ya. teknik sipil. Mm-mm. Nah, itu ada beberapa perusahaan tak masukin, ada yang nggak Mm-mm. lolos, terus ya yang tempat sarang itu yang keterima. Jadi sebelum lulus, setelah yudisium. Mm-mm. Jadi yudisium itu Februari 2018. Oke. Yudisium. Nah, wisudaku itu bulan Mei, jatuhnya bulan Mei. Oh, siap. Nah, setelah yudisium lah itu baru aku berangkat ke tempat kerja yang kembali terima itu di Palembang. Oh, oke. Pertama Oke, di Kak. Palembang. Kak, Pertama di boleh nggak aku tanya dulu, Kak?
Iya. Kan tadi Kak Eto kayak dari SMA itu mau langsung kerja kan? Iya. Kenapa Kak? Kenapa kayak mau langsung, pokoknya aku mau langsung kerja aja nih. Mungkin karena ini ya, terpengaruh karena eh, merantaunya itu. Jadi Oh, kan I SMA aku see. kan di Makassar tuh tau, di Ya. Makassar. Jadi aku lihat kayak orang tua aku jauh di Toraja, terus hidup sendiri, terus masak sendiri. Sebenarnya ada sepupu juga yang tinggal di rumahnya nenek itu, tapi kan Mm-mm. jarang juga ketemu karena mahasiswa juga toh. Jadi Mm-mm. kadang urus mie diri sendiri, masak apa semua kan. Jadi Ya. disitulah aku pikir, wah ini karyanya memang harus mulai nyari duit Oh, gitu. Cari duit biar nggak usah ngerepotin kan. iya iya. Cuma kan itu balik ke situ lagi, ada dasar yang harus dipenuhi biar bisa karir itu kan bisa ini lagi naik lagi. Setuju. Ika, dulu aku padahal kan kita satu kuliah kan dulu di Jogja. Ya. Aku pikir tuh kayak itu kayak benar-benar fokus ke pendidikan. Oh, ternyata sisi di balik layar itu kayak itu juga kayak bergumul gitu ya kayak tentang Iya. mau kerja, lanjut pendidikan. Jadi aku Oke, cerita sedikit nih Din. iya gimana Jadi Kak? saya masuk di Atmajaya ya, Atmajaya Iya. Jogja itu salah satu karena gagal di SBMPTN, ya kan. Oh, I see. Nah, jadi Iya. di situ yang membuatku terpacu kembali untuk semakin semangat di perkuliahan. Hmm. Jadi mungkin di masa SMA aku tuh fokusku kan yang kalau dibilang belajar belajar, tapi ada Mm-mm. fokus lain, jadi aktif kegiatan lain dan juga dipengaruhi sama pikiran-pikiran itu tadi. Yes. Jadi wah orang tua aku juga udah ngingatin Din, kalau Hmm. misal kalau mau lolos SNPTN, itu kan SNPTN dulu kan, Iya. itu nilai itu harus naik, grafiknya harus naik. Heeh. Nah, sedangkan pas SMA, nah kebetulan di SMA aku ini agak yang dibilang pelit nilai, tapi memang susah sih. Nah, Yap. jadi grafik nilai itu begini, awal kelas 10 tuh naik, terus Heeh. turun, Oh, turun, loss, ini kan, iya terus iya. mulai naik lagi, tapi nggak yang naik gitu. Nah, itulah salah Hmm. satu faktor yang membuat nggak lolos. Terus kemudian dia SBMPTN mungkin karena coba-coba dan mungkin udah hilang fokus lah gitu kan, nggak terfokus. Jadinya ya itu semangatnya udah turun gitu, ngedrop. Hmm. Nah setelah nggak lulus itu masuk lagi Atmajaya. Mm-mm. Atmajaya Jogja itu pertama kali aku dipertemukan sama ada senior. Ada senior Oke. itu Kak, jadi pas pendaftaran ulang tuh di Iya, gimana? pengambilan apa lah itu alma mater apa semua kan, Mm-mm. itu Betul ada betul. senior yang nawarin, ayo sini ikut ikut kegiatan kayak membangkitkan spiritual gitu loh, Oh iya. spiritualitas itu. Heeh. Lah ikut aja lah, jadi situlah ada dikasih lah motivasi-motivasi. Jadi kalau kamu kuliah kamu jangan hanya eh, aktif di akademik apa fokus di akademik aja, tapi ada satu sisi yang harus kamu kembangkan biar dirimu itu memang matang kalau udah mau kerja nanti. Jadi aktif di organisasi salah satunya. Hmm. Jadi makanya pas kuliah itu kalau dibilang itu di kos itu jarang ke di kos. Iya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kampus yang lain, organisasi dan lain-lain, dan di luar kampus pun ada itu. Iya, Kak. Oke, Nah, oke. mungkin salah satu itulah yang Mm-mm. jadi bekal di masuk di tempat kerja. Hmm. Nah, mulailah dari situ Mm-mm. masuk aku di Palembang itu kerja di Palembang itu 2018 bulan Maret setelah Mm-mm. yudisium itu ada Ya. panggilan. Terus kemudian sampai di Palembang itu di tahun 2018 akhir. Jadi Hmm. 2019 awal itu kalau nggak salah itu udah cus aku udah pindah ke Jakarta. Oke. Udah pindah ke Jakarta, di situ Oh, kebetulan puji Tuhannya eh keterimalah sebagai budak korporat tetap gitu kan. Budak budak I see, korporat I see. tetap Iya, ya iya, Kak. intinya gitu. Oke, Nah, Kak. nah cuman sini Din, Gimana, Kak? ada proses untuk masuk ke eh, tes pegawai tetap ini. Jadi di Oh. situ Mm-mm.
Wah, kalau cerita panjang ini sebenarnya. Jadi Heeh. kebetulan pas nggak tahu kenapa bisa momennya pas di situ Mm-mm. adekku masuk kuliah, mau Oh. masuk kuliah. Hmm. Adekku paling terakhir tuh mau masuk kuliah Mm-mm. dan di kuliahnya itu butuh biaya yang besar, Hmm. butuh biaya besar. Nah, selama persiapan tes itu kan, persiapan tes itu bawa dalam doa. Oh. Nah, dan di selama tempatku kerja ini udah ada bekal-bekal dari senior. Nanti kalau kamu tes ini gini-gini, arahnya gini-gini. Hmm. Nah, itu udah ada bekal lah dari senior. Ditambah dengan doa. Doa aku ini Ya. kalau kami di Katolik itu kan ada novena ya. Hmm. Nah, itu saya novena, lupa kan, novena 3 Salam Maria atau 2 Rosario itu. Hmm. Nah, itu tahap demi tahap proses seleksi kan panjang, seleksi itu sih. Ya. Hanya sampai di Januari kalau nggak salah, itu dari akhir November apa Desember gitu kan. Mm-mm. Ya, puji Tuhan ini bertahap, jalan-jalan terus, Ya. lolos terus, Mm-mm. dan endingnya ya puji Tuhan ya ini diterima. Dan di situ kurasa ini asli kekuatan doa ini. Nah, Oh my God. saya tuh tahu kapasitas diri aku tahu sendiri bagaimana. Tapi Oke. di satu sisi ada kekuatan doa dibantu sama Bunda Maria, biar bisa lebih siap lah, biar lebih matang lah Mm-mm. untuk mempersiapkan diri, dan puji Tuhannya itu lolos. Nah, Oke. itu Mm-mm. dan pas itu juga Mm-mm. ada itu udah masuk semester 1 kan nggak salah, Mm-mm. semester satu semester satu ya, semester satu itu ya masuk semester genap kan, masuk Ya. semester genap. Dan situlah ada kebutuhannya keterima PG tetap, jadi ada biaya biaya yang bisa buat bantu kuliah itu kuliah adikku. Jadi Hmm. nggak tahu ya. Dan pas itu juga bapakku udah pensiun, Din. Jadi Oh. tinggal ibuku yang kerja. Jadi nggak tahu ya, sudah sudah diatur mungkin sama sama yang di atas ya. Mm-mm. Planningnya ini kok bisa seperti ini. Dan di situ juga adikku yang ketiga itu baru baru mau lulus kuliah kalau nggak salah itu. Jadi kan Mm-mm. belum ada pekerjaan toh sama sekali toh. Jadi ada sumber pendapatan yang bisa buat nge-backup itu. Ya. Oke, oke, Kak. BTW kayak Nah, Kak itu anak keberapa sih, Kak? saya anak kedua Dari berapa bersaudara? dari empat bersaudara. Oh, Kak itu cuma sendiri cowok atau ada cowok yang lain lagi, Kak? Sendiri cowok. Oh, pantas. Iya, sendiri cowok. Oh my God. Berarti luar biasa juga ya, Kak, perjuangannya Kak Eto. Dari tekanan, pasti ada tekanan keluarga. Bahkan kalau dari tadi aku dengarnya Kak Eto itu biasanya kan cowok bertarung sama pikirannya sendiri kan, Kak? Iya. Iya, dan aduh, aku percaya sih Kak kalau Kak Eto salah satu kakak yang didewasakan karena tantangan-tantangan hidup asik. Iya, betul, Iya nggak betul sih itu. Kak? Iya, betul. Kalau mau sorry, bahaya nanti. Aku Kadang nih itu, laki-laki, iya, iya. Heeh. aku nih laki-laki, tapi kalau cerita tentang keluarga ke Hmm, belakang apa semua itu iya, iya. agak ini berair Paham Kak. mataku. Hmm. Sedih. Gitu. Oke, oke, oke Kak. Ya, Kak, tapi kan tadi aku salut banget sama Kak Eto. Kadang kan aku juga mungkin pernah ya sama kayak kakak. Dan kadang aku itu mengandalkan kekuatan sendiri Kak. Kayak bisa naji ini, bisa naji begitu tuh. Dan uh, ku pelajari Kak kalau kapan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri itu ujung-ujungnya sia-sia. Jadi memang benar kata Kak Eto, harus berharap sepenuhnya sama Tuhan. iya betul, betul itu. Hmm. Yang punya BTW, semesta kan Tuhan, Din. iya. BTW tadi aku ini loh Kak, aku cek Facebooknya Kak Eto. Nah, ah, Jadi pokoknya sebelum aku ngobrol sama orang, aku biasa lihat Instagramnya Kak, atau ya, Facebooknya. Terus aku lihat di 2018 Kak Eto memang posting satu kalimat itu aku suka banget dari Kak Eto. Percayalah, benar-benar percayalah kepada Tuhan. oh iya, iya, ada itu ya. Ada. Dan kalau astaga, Dulu deh. seorang Kak Eto. Ter-
Emang beda sih Kak, menurutku beda banget kalau orang yang berjalan dengan kekuatannya sendiri sama orang yang berjalan menggunakan berserah sama Ya, Tuhan gitu. ya terserah. Oke, nah kayak aku pikir ini loh Kak, perjalanan karir Kak itu mulus-mulus saja. Ya puji Karena kan Tuhannya. iya. BTW Kak, image Kak Eto di junior itu kayak kakak yang teladan. Wah, masa? Pok- Pokoknya kakak-kakak yang kata anak-anak sekarang itu green flag banget Kak. Anjay, green Anjir, flag. kayak gitu lah Kak. Ternyata banyak juga ya perjuangan dan pergumulan Kak Eto. Oke Kak, Ya, eh, kan tadi kakak berarti dari magang berarti ya? ya di Magang, kontra lah, terus istilahnya kontrak, kontra honor gitu. terus karyawan tetap. Nah, Iya, sekarang masih sama Kak di perusahaan yang sama. iya puji Tuhan masih sama. Nah, kapan Kak Eto merasa, oh ini benar-benar pekerjaan yang klik banget nih sama aku, sama jurusanku dulu, sama mungkin passion aku, atau Mm-mm. kapan sih Kak kakak merasa kayak gitu? Kan biasa ada anak-anak yang udah kerja, tapi kayak, ih ini bukan passion aku banget nih, gitu. Mm-mm. Gimana Kak? Kapan Kak? Jadi sebenarnya kalau dibilang kliknya itu kan ini kan jurusan pun sipil ya. Kalau aku Yap. bilang sipil itu seru din, seru. Hmm, Jadi kita apalagi kalau ke proyek itu kita melihat ilmu yang di atas kertas itu tertuang di lapangan toh. ya. Nah, eh, menurutku pas kliknya itu memang pas awal-awal itu, awal masuk memang klik. Hmm, Nah, cuma selama perjalanan kok makin seru gitu. Makin oke. seru mungkin karena ini memang oh ya udah inilah apa yang kucita-citakan dari dulu kan, apa yang sesuai ilmuku gitu kan. Ya. Jalani jalani kok seru makin seru makin seru. Tibalah ada di masa jenuhnya. Nah, itu Hmm, yang membuat kadang-kadang orang-orang itu apa istilahnya kayak passionnya passionnya mungkin passionnya mungkin nggak ketemu karena ada ya. satu sisi mungkin nggak cocok sama ada kejenuhan. Itu ada Mm-mm. kejenuhan. Mm-mm. Nah, itu pernah aku di masa di titik ada kejenuhan. Nah, itu pada saat penempatanku di Aceh. Oh, I Nah, see. Iya, iya. satu faktor yang membuat jenuh itu karena jauh. Itu Hmm, ujung Indonesia. membuat iya satu itu jauh dan kuakui memang pressure di sana itu tinggi. Hmm, Terus kemudian eh, kerjaanku itu ya setiap hari masuk jam 8 atau jam 9, hmm. pulang jam 10 malam. Begitu terus, monoton, Din, Iya, selama iya, iya. berapa tahun aku itu di sana. Heeh. Nah, Berarti, itu yang membuat ada pikiran kenapa kemarin pengen cari yang lain. Tuh, hmm, itu salah satu. oke, Nah, pasti oke. pasti orang-orang itu pasti bakalan ada yang merasa seperti itu. Tapi di satu sisi dia perlu untuk menambah itu tali balik-balik lagi ke meyakinkan dirinya kembali, merefresh. Hmm, Jadi masa jenuhnya itu nggak makin gede iya, jenuhnya, jadi bisa berkurang. Jadi ada refresh di dalam diri. oke. Nah itu kemarin kan sempat aku juga tuh di Hmm. eh, daftar CPNS. Oh, wah. Gitu kan. Iya dong. Oh. Jadi daftar. Nah terus aku bawalah dalam doa. Hmm, Karena balik lagi Denny. Dulu aku minta kerjaan itu lewat doa kan. ya. Nah, ini aku mau mencoba ke tempat lain. Ku cobalah, ku masuk ke tempat lain itu Mm-mm. harus ku bawa dengan doa juga, restu. Mm-mm. Hmm. Nah, ini berkas sudah kumpul semua nih. Hmm. Berdoa lagi aku ke Bunda Maria itu setelah gereja. Berdoa. Dalam doa itu isinya intinya kalau memang ini jalanku, jalan yang baru ini memang jalanku, tunjukkanlah. Jadi Hmm. kalau memang ini bukan jalanku, ya udah ini berarti aku harus dikuatkan di tempat yang sekarang ini gitu. Oke. Udah nggak lama besoknya pengumuman, padahal hal-hal kecil ini nggak lulus satu. Wah,
Di berkas, di berkas. Oh ya, Iya, kenapa Kak? jadi Apa? di berkas itu aku ngupload, saya ngupload ijazah yang legalisir. Hmm. Ijazah legalisir, padahal harusnya yang udah kopian, kopian dari asli. Nah itu Oh. kebetulan ijazahku asli itu ada di rumahnya tante aku, nggak salah itu waktu di Jakarta. Jadi ku arsip Hmm. masih dalam satu map, gak ada itu belum ku ambil. Oh, Itu. oke Jadi di oke. situ, oh iya, udah berarti. Jadi jalanku masih di sini, udah Oke. doanya terjawab toh. Nah, Siap. Oh, ternyata gitu. Kak Eto juga bisa salah ya. Iya, bisa. Jadi ya namanya juga manusia, Din, bukan nabi. Soalnya image Kak Eto itu di kepala aku kayak, "Wah, kakak yang perfect banget nih." Iya, 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 enggak lah, enggak juga. Iya Kak. Tapi kalau ada penerimaan CPNS mau ikut lagi Kak? Ya, jadi gini, Din. Ya gimana Jadi Kak? sekarang ini ada setelah nikah ya, setelah nikah itu dan Oh iya. punya keluarga itu ada Hmm, mindset yang agak berubah sedikit dalam pikiran. oke. Oh iya, Kak Eto udah nikah ya. Jadi, iya, enggak terasa. Jadi, di pikiranku sekarang itu bagaimana biar bisa kerja, pulang, Hmm, ketemu keluarga. ya. Itu sekarang di mindset yang dicita-citakan orang yang punya keluarga, orang yang lagi berkeluarga yang dan kerja di suatu perusahaan yang seperti sekarang ini. Berarti tetap di dunia teknik sipil gitu ya Kak ya? Ya, arahnya tetap di dunia teknik sipil. Oke, oke. Kak, tadi kan Kak Eto uh, pernah salah dengan hal kecil kan sebenarnya itu kan Kak. Ya, Nah, dalam dunia karir sendiri Kak, pernah nggak sih Kak Eto ambil satu keputusan yang itu tuh sebenarnya pas ambil keputusan itu Kak Eto merasa ini keputusan yang terbaik. Tapi setelah dijalani, oh ternyata keputusan ini tuh salah. Pernah nggak sih Kak Eto ambil keputusan yang salah? ya pernah deh. Nah, kalau misalnya Kak Eto pernah ambil keputusan itu, gimana cara Kakak untuk menghadapi keputusan itu? Oke, jadi mungkin ya pernah ya, tapi aku lupa di mana dulu Din. Mm-mm. Cuma kalau semisal kayak begitu, udah merasa benar ini kan. Ada Mm-mm. satu satu masa di mana aku merasa benar dan itu ternyata itu salah. Mm-mm. Itu itu balik lagi ternyata dalam dunia kerja itu kita kerja itu nggak bisa kerja sendiri, Hmm, harus teamwork. betul. Oke lah, ini udah si A inilah udah dalam dirimu A, jawabannya A. Yap. Tapi ini kamu harus perlu kamu diskusikan dengan Hmm, atasanmu atau hmm, orang di rekan-rekan kerjamu. Ini udah benar belum ya? mm-mm, hmm. Kita nggak bisa kalau dibilang idealis juga nggak bisa terlalu idealis. Yap. Karena kita tuh membawa visi perusahaan yang tempat kita sama-sama kan. Yap. Kalau kami kan istilahnya project nih. Ini project Hmm, ini harus jadi karena ada beberapa orang yang kerja ada teamwork, ini kan. yap. Teamwork proyek jadi karena ada teamwork. Yap. Makanya apa yang keputusan ini harus kita bawa ke dalam forum Betul, betul, dan Kak. diskusikan bersama. Yap. Nah, Kak, pertanyaanku lagi, ada nggak sih, Kak, menurut Kak Eto selama berkarir ya, itu teamwork ketika kuliah sama teamwork ketika kerja itu beda? Ada nggak sih perbedaannya, Kak? Atau sebenarnya sama aja? eh pas kuliah kemarin ya, Iya. sebenarnya Oke. sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih. Banyaknya sebenarnya di kuliah kuliah kan kemarin tuh banyak kerja kelompok. Jadi kurasa di kuliah ini memang membantu kita biar bisa bonding lah sama tim ya, Hmm. bonding sama tim Mm-mm. yang kita bawa ke dunia kerja dan juga di organisasi. Yep. Organisasi ini juga bagaimana kita bisa apa ya, public speaking ya, bicara bicara di depan umum, terus Hmm. kemudian mengambil keputusan bersama. Jadi kan kalau kepanitiaan itu Din, itu kan Hmm. hal-hal kecil seperti itu. Misalnya Hmm. panitia Natal kemarin, panitia Makrab, itu kan hal-hal kecil yang sebenarnya di dalam dunia kerja itu ada Iya, betul betul, Kak. tuh. Itu jadi
eh, kalau menurutku di satu teamwork itu kita nggak bisa mengambil sendiri ya, kecuali memang udah kita sebagai leader ya, mungkin kita Hmm. memang udah pucuknya kita yang harus mengambil keputusan, Mm-mm. mungkin di situ kita harus mengambil keputusan, tapi Oke. dengan beberapa pertimbangan dan saran-saran dari rekan-rekan yang kita harus terima. Iya, Gitu. setuju Kak. Kak itu kan kadang tadi bilang sempat singgung tentang resiko. Nah, Kak Ito sendiri orangnya kalau misalnya nih Kak menghadapi resiko kan setiap keputusan itu kan pasti ada resikonya kan Kak. ya, Nah, bagaimana pertimbangan Kak Ito benar-benar ambil keputusan itu, kalaupun ada resikonya, itu tuh bisa kalau bahasa auditnya itu Kak mitigasi resiko kan Kak. ya, ya. Ya mitigasi resiko. Eh, ada nggak sih Kak pengalaman kayak gitu? Bagaimana Kak Ito bisa memitigasi resiko dengan lebih pakai atau kayak misalnya mitigasi resikonya itu benar-benar membawa Kak Eto untuk mengambil keputusan yang ini banget nih, harus ini nih gitu. Ini. Atau dari mungkin segi finansial Kak, atau dari biayanya, atau dari Mm-mm. dampaknya ke orang banyak, atau gimana sih Kak? Iya. Jadi kalau aku biasa mau ngambil keputusan tuh biar resikonya nggak terlalu Iya, minim. ini. Mm-mm. Jadi kelompokkan dulu, Din. Ada Mm. matriks lah, istilahnya kayak matriks kan. Yap. Matriks si misalnya A, kalau misalnya dijadikan ke kena di C, ini gimana? Gitu kan Mm-mm. dampaknya bagaimana? Terus si B kalau ketemu dengan D, ini dampaknya bakalan seperti apa? Nah, Mm-mm. ini yang perlu eh, didetailkan. Kalau di kami itu mendetailkan sesuatu itu harus dengan matriks-matriks yang ada biar eh, tidak terjadi resiko yang besar gitu. Mm. Jadi nanti tapi tetap ada dasar. Jadi dasarnya itu misalnya kalau kami ini ada standar ya di Mm. SNI atau apa itu ada standar-standar yang harus dimasukkan juga ke dalam matriks itu. Kalau Betul. misalnya eh, si A ketemu C itu di standarnya itu nggak bisa, berarti ya ditulis itu nggak bisa. Jadi nanti ketemu kesimpulan dari matriks itu, ketemu kesimpulan yang mana yang akan bisa kita gunakan. Sama lah kalau apa, ekonomi kan. Aku teknik industri Kak. Oh, industri, astaga. Kira itu Oke. kampus lihat ekonomi. Iya. Jadi sama kalau kayak analisa pasar saham gitu ke pasar modal kan. Mm-mm. Biasanya itu ada hal-hal yang di ada yang perlu dibandingkan kayak Mm. dari segi finansialnya Betul. perusahaan ini, misalnya di sektor yang sama nih, industri sama industri kan, Yap. nah, perusahaannya beda. Nah, dari finansialnya bagaimana? Nah, dari segi dasar-dasarnya itu bisa nggak kita masuk? Nah, risikonya nanti bakal seperti apa gitu. Yap. Ya Setuju Kak. lebih dimatangkan sih Hmm. gitu. Oke, oke. Kak itu udah kerja berapa lama sih, Kak? Dari Wah, 2018 ya? 18 berarti udah 6 6 mau 7 tahun ya, Kak? tahun, 7 tahun dia. 7 tahun. Wow. Udah terasa, Din. Itu Wow. lu buka link link ID itu udah ada update ini. Selamat Anda sudah bekerja di ini selama Mm-mm. Nah, 6 BTW, tahun. 6 tadi tahun. aku juga lihat itu, Kak, Instagram Kakak dan link ID-nya Kakak. Oh ya. Iya. Wow, dan kulihat memang Kak itu ini salah satu orang yang berprogres terus setiap beberapa periode. Oke. Update di LinkedIn gitu-gitu kan Kak. Oh Nah ya. Kak Eto, tadi kan kita sempat singgung tentang jenuh dalam bekerja kan. Mm-mm. Terus di lain sisi juga Kak Eto itu sering sekali upgrade diri. Yes. Ya. Nah apa yang memicu Kak Eto untuk terus upgrade diri dan tidak lama-lama dalam kejenuhan? Sharing dong Kak. Jadi ya itulah salah satu yang faktor yang bikin kita jenuh karena monoton. Hmm. Jadi ya Oke. gitu-gitu aja kan. Makanya perlu mengembangkan diri. Jadi ibaratnya gini, Din. Kalau kita mengayuh sepeda kan, ngayuh Ya. sepeda terus-terus itu biar bisa maju. Kalau kita berhenti ngayuh sepeda, ya jatuh gitu kan. Oh. Nah, itulah Betul betul. mungkin di dunia profesional itu, bukannya di dunia profesional sih sebenarnya. Meskipun kita nggak di dunia profesional, kita tuh harus mengembangkan diri. Betul.
value nilai-nilai yang apa yang harus kita tambahkan tuh banyak dia kayak self improvement apa mengembangkan leher ke atas ya misalnya kan leher ke Yap, atas atau dari olahraga itu yap. kan olahraga kan membuat investasi jangka panjang itu olahraga itu yang Hmm, paling salah satu hal yang penting itu olahraga terus misalnya kemajuan teknologi yap. jadi kalau di dunia profesional kan itu kan dituntut sebuah inovasi ya Din ya Hmm, perusahaan itu inovasi nah itulah yang harus kita memacu diri untuk terus mengembangkan contohnya sekarang dunia digital nah mm-mm. dunia konstruksi sekarang ini masuk di era-era digital ini. Nah, kalau misalnya kita nggak kembangkan diri ke arah situ, ya udah nggak pakai. Hmm, setuju Nah, Kak. sekarang itu lagi di masa-masa konstruksi eh, perusahaan konstruksi kan lagi slow down ya. Mm-mm. Nah, di sini kayaknya sepertinya bakalan ada hal-hal yang ya dibilang agak kurang baik lah ke depannya mungkin kan. Kalau kita memang stagnan. Jadi kita mau survive di dalam hutan itu di dalam hutan itu kita harus punya skill. Jadi Hmm. kita mau perang itu kita punya senjata, harus bawa peluru gitu. Oke. Dan misalnya di sana udah pakai pakai nuklir, kamu masih pakai senjata biasa ya mati lah. Makanya kita harus upgrade. Itu lah gampang. Oke, oke, siap Kak, siap. Setuju banget Kak Eto. Dan kulihat juga Kak Eto salah satu orang yang memanfaatkan sekali teknologi Ya, di pekerjaan kan Kak. Biasa pakai, sempat pakai drone ya Kak. iya drone. Drone, terus update-update kegiatan pekerjaannya di media sosial. Iya. Cuma itu bukan flexing ya, Dina. Iya, Iya. Kak setuju, setuju banget Kak. Karena menurutku kalau misalnya justru kita berbagi di media sosial itu kayak dokumentasi buat diri kita juga nggak sih Kak? Ya, betul. Dan kalau ada pun orang yang lihat ya jadi berkat kan buat dia kan. Iya, jadi istilahnya mungkin dari postingan itu bisa termotivasi atau apa kan. Ya, Gitu. Di selama Instagram itu kan dari hmm, terakhir itu pas mau masuk kuliah kalau nggak salah itu Instagram itu. Jadi memang aku sengaja upload di Instagram itu biar hmm, nanti aku bisa lihat perjalanan gitu. iya, iya, Dari pas Instagram baru ada fotoku sampai ke atas tuh. iya, itu nggak narsis kan Kak? Enggak narsis. Menurutku itu enggak narsis. Narsis itu kalau semisal apa ya? Mungkin keseringan upload atau terlalu terlalu pamer gitu kan mungkin itu narsis. Kalau Iya. menurutku kalau yang update untuk ini enggak bukan narsis menurut. Setuju Kak, setuju banget karena aku juga sering banget bagiin pengalamanku di media sosial Ya, dan selagi menurutku Kak selagi itu positif ya why not kan Kak? yes. Iya. Eh, Apalagi kalau kita bisa memberikan apa lah ya istilahnya istilahnya misalnya kayak caption lah, kau buat caption bercerita cerita iya, keseharian itu bisa membuat orang lain berdampak. betul, Mungkin tidak betul. bisa membuat tapi minimal berdampak lah, berdampak positif. Setuju, setuju Kak. Kak, tadi kan Kak Eto orangnya berarti cukup aktif juga ya dari kuliah sebenarnya aktif organisasi, Mm-mm. aktif di pendidikan, suka nyanyi juga kan Kak? Ya, suka nyanyi, hobi lah hobi. Hobi. Musik lah musik. Eh, tapi hobi ini juga nggak sih Kak? Hobi jalan-jalan, traveling. Ya, bisa dibilang Nah, bagaimana Kak Eto membagi waktu antara, apalagi sekarang berkeluarga kan Kak? mm-mm. Udah punya anak juga kan? Iya. Bagaimana Kak Eto membagi waktu antara eh, karir, terus hobi, sama keluarga Kak? Jadi ini kalau membagi waktu itu aku membaginya dengan skala prioritas ya, Hmm, skala prioritas. Jadi prioritas pertama itu keluarga. Nah, hmm, tapi di hari ini misalnya hari ini kerja, nah itu ada catatan. Jadi keluarga nomor satu, kerja nomor dua gitu kan. ya, Nah ini jam berapa diatur nih jamnya? Jam pagi baru bangun itu hubungi keluarga.
Sudah mulai Oke. kerja sampai sore hubungi keluarga lagi. Jadi Mm, ini kan karena kondisiku ini ya ya, lagi. kerjanya jauh gitu kan. Jadi itu Mm, harus ada terus komunikasi keluarga itu harus ada komunikasi. mm. Jadi ya itu membagi waktunya ya untuk sekarang ya itu gitu. Begitulah. Oke, oke. Jadi kerja Berarti, tetap kerja karena mm, kita ini tulang punggung ya, tulang punggung asik. keluarga. Kalau nggak ada duit, nggak becus di kerjaan, nggak bisa makan, dipecat kan nggak bisa makan nanti kan. Nah itu yang harus dipikirkan. Jadi eh, keluarga tetap nomor satu, pekerjaan tetap jalan. Jadi bekerjalah dengan baik, tetap biar keluargamu bisa makan. Gitu. Oke, siap, 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 Kak Eto. Kak Eto nikah umur berapa sih, Kak? Saya itu nikah di umur 28 tahun. 28 tahun. Iya 28 tahun Pak. Iya 28 tahun. 28 tahun. Jadi itu ada ini juga jadi Iya, Din. ada Jadi ceritanya. setiap aku pulang cuti dulu-dulu itu setiap pulang apa Mm-mm. kalau habis libur kuliah Natal ya Natal biasa aku libur pulang tuh Natal atau pas udah kerja itu pulang cuti itu tuh setiap aku mau berangkat kembali ke tempat kerja itu bapakku selalu ajak duduk di ruang tamu atau di tempat ruang keluarga itu Iya. apa yang diomongin bagaimana rencana ke depannya Hmm. mau ambil kuliah dulu kah atau ini kah S2 ya maksudnya S2 atau profesi atau ini nah ya gini ya. Jadi setiap itu harus ada istilahnya udah dari bapak itu udah mengambil waktu untuk itu jadi sebelum berangkat kembali kerja ada ambil waktu kita ngobrol nih untuk rencana-rencana ke depannya. Nah di situ bapakku udah bilang berarti tanggal umur nanti untuk nikah di umur 28 aja udah. Nah habis itu aku jalani aja. Pas juga momennya ketemu istriku yang sekarang. Nah kalau aku cerita lagi panjang lagi ketemu istriku tuh kayak gimana itu ada ceritanya juga itu. Din. Jadi Mm-mm. jadi nggak tahu gimana pas saja di umurnya itu 28. Semuanya Oh, pas. Itu oke. pas aku sama bapakku itu kan masih masih single ya, masih single itu sama yang ngobrol-ngobrol itu masih single. Dan pas ketemu yang tepat itu sebelum di umur 28 dan di umur 28 ini pas lah momennya untuk nikah. Atau ya mungkin itu lagi lah, balik lagi ke atas. Din. Aku ketemu istriku pun juga itu kurasa itu dipertemukan sama yang di atas. Ketemu di mana sih, Kak? Kak Eto Di sama. Aceh. Oh, di Nah Aceh. kan? Wow. Nah, itu. Orang Toraja juga kan, Kak? Orang Toraja. Wow. Nah kan bisa ketemu di Aceh kan Jauh. pertanyaan kan. Nah, Ih, kayak jadi kayak di Aceh itu hmm. tahu kan di sana kan kita kan minoritas yang sangat minoritas kan. Hmm. Nah di situ masa-masa wah ini kalau di sini kapan bisa ketemu yang ini ya udahlah dibawa dalam doa itu bawa dalam doa. Nah ternyata pasnya Ketemu. itu kok bisa ketemu di Aceh gitu. Ya. Bisa-bisanya di tempat di Aceh di sana ujung sana ketemu orang Toraja yang seiman Hmm. dan yang udah klik udah Ya. gitu. Oke, Kak Ito percaya nggak kalau jodoh itu dari Tuhan? Percaya setelah itu percaya di saat itu Oh, percaya sebelumnya nggak percaya. ya Masih bertanya-tanya ya, Kak? sudah tanya-tanya dulu Oke, bertanya-tanya oke. Wow, luar biasa juga ya perjalanan kehidupannya Kak Ito. iya itu banyak campur tangan Tuhan Hmm. Oke, Kak, boleh nggak sih, Kak, dari semua orang yang Kakak ceritain tadi, sebenarnya siapa support system terbesar Kak Ito dari selama hidup sampai hari ini? kalau support system ini selama hidup kalau aku bilang di sebelum nikah tuh orang tua dan sekarang itu udah istri juga udah sangat kasih support tapi Mm-mm. ada juga dari orang tua juga tetap ada tapi sekarang itu lebih banyak di istri Iya.
Dan yang Berarti, super super support banyak kasih support itu sebenarnya dari orang tua. hmm, Itu banyak banget pengaruhnya itu dariku SD, SMP, mm-mm, SMA. Nah, bayangkan kan SMA aku di Makassar. Kalau misalnya bimbingan orang tua aku dari pas pendidikan dasar itu kurang, bisa jadi pas mm-mm. SMA aku belok-belok kemana-mana. Di- Setuju Kak. Jadi Berarti, udah memang bekal dari orang tua. Ini mungkin mereka juga udah berani biar saya sekolah di luar Toraja itu karena mereka memang udah bumbunya dia itu udah matang betul sama diriku itu. Makanya dia berani lepas. iya Kak, karena nggak semua orang tua, dan aku selalu percaya sih Kak kalau sebenarnya merantau itu, jadi anak rantau itu salah satu privilege enggak sih Kak? Yes, betul. Iya kan? Karena nggak semua orang tua itu bisa memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk pergi merantau. Ya, mm, Iya, dan betul betul itu dia. iya, dan kadang aku selama merantau juga kan Kak, kayak aku pikir, oh iya ya, selama merantau banyak sekali waktu yang bisa kita gunakan untuk mengenal diri. Yes, Karena tadi kan Kak, sebenarnya jadi dewasa itu nggak ada ilmunya kan, iya, nggak ada mata kuliah menjadi dewasa. Jadi benar-benar based on pengalaman dan ya berdasarkan pengalaman betul betul, itu. dan selama kita jalurnya baik kan Kak. Mm. Iya. Jalurnya benar, udah Mm. Mm-mm. oke. Tapi Kak itu kadang ini nggak kadang eh, kalau misalnya lagi jalan menjalani kehidupan, bertanya-tanya juga nggak Kak, ini benar atau enggak? Betul, pernah. Oh, oh, pernah. Iya. Oh. Jadi ini Din, aku juga pernah ada bertanya-tanya mungkin karena overthinking atau apa ya kan Hmm, mungkin kan. hmm, hmm. Aku pernah ada di masa overthinking yang benar-benar sampai ngaruh ke sakit, Oh, ya kan, kan tahu kan. oh, Kalian melihat diriku itu di sosmed baik-baik saja, tapi iya. sebenarnya di dalam diriku itu ada juga yang ya itulah ada Mm-mm. apa namanya pergumulan. Iya. Jadi dulu pas di Aceh ya mungkin karena pikiran apa semua Mm-mm. itu sampai saya tuh ke psikiater. Oh. Jadi nggak tahu ya kena GERD atau asam lambung Mm-mm. itu yang membuatku jadi overthinking atau dari overthinking ini yang membuat jadi asam lambung gitu kan. Mhm. Jadi sampai aku ke dokter tuh kena marah sama dokter. MCU itu karena udah 2 kali kan aku MCU sampai dimarahin dokter tuh. Hasilnya bagus. Dokternya bilang kamu ini bagus, apa hasil MCU ini bagus. Kamu aja yang terlalu terlalu banyak mikir aneh-aneh Hmm. gitu. Dan mungkin di zaman era-era COVID kemarin tuh, Hmm. di Iya. era COVID terus tempatku jauh, pressure dan itulah yang membuat itu terjadi sampai pas cuti itu ke Toraja aku kan pulang lagi bonceng sama mamaku ini mau kemana gitu kan ke Hmm. rumah nenek aku ada ke pasar tuh Hmm. aku kok merasa kok kayak ada nusuk-nusuk di dadaku tuh kan. Hmm. Ini apa lah ini penyakit apa lah ini kan. Udah langsung lah ini cek-cek ke rumah sakit kan udah dikasih lah obat ini masih nggak percaya lagi. Ya udahlah balik lah ke MCU itu. Nah sampai ketika aku ketemu konten YouTube. Kebetulan Mm-mm. dia dokter spesialis spesialis apa ya kejiwaan apa apa gitu kan. Hmm. Nah aku lihatlah buka konten-kontennya kan. Aku dengar-dengar, loh kok ada yang sama kayak diriku ini? Kok ada yang sama dengan diriku ini? Hmm. Oh iya, aku dengar itu ini ya. Ternyata ini di pikiran. Oh, Kita terlalu overthinking sama sebenarnya apa itu barang itu tidak terjadi sama kita. betul. Betul, Kak. Betul, betul. Makanya itulah yang merubah semenjak aku lihat konten dokter itulah yang mengubah diri. Jadi udah olahraga, terus pengaruh-pengaruh pikiran-pikiran dari luar itu ndak Hmm. terlalu punya. Jadi fokus sama
di dalam diriku aja. Kayak apa ya? Apa Main- itu? Istilahnya kayak mindful. stoikisme gitu. Oh iya iya iya, tahu tahu. Nah, jadi fokus pada apa yang ada, kendalikan apa yang ada dalam dirimu aja, nggak usah terpengaruh Hmm, sama eksternal gitu. oke. Itu umur berapa Kak kalau boleh tahu? Di umur sebelum nikah itu, umur umur 20 26, 27? 26 27 lah. Oke oke. Itu tuh rasa kan ada namanya quarter life crisis itu kan kalau Iya, nggak salah. iya Nah, aku banget. rasa ini quarter life ini itu nih. Oh, Sinilah ini. oh. Disitulah benar-benar ini. Ditambah adalah beberapa permasalahan itulah yang nggak Iya, bisa aku cerita. iya, Itu iya, di iya. masa di umur itu Rita, dari 25 ke 28 Hmm, itu ada masa-masa itu. mm-mm. Oke, oke Kak, siap. Berarti Kak Ito juga manusia biasa ya. Iya, manusia biasa bukan nabi gitu. Aduh, iya. Aduh, image-nya Kak Ito ini. Oke, Gitu Kak sih. Ito, uh, BTW sebelum kita lanjut lagi, kita mau main games. Bagaimana apa nih? Iya, gamesnya itu sederhana, Kak. Gamesnya Nah, isilah titik-titik di bawah ini. Oke, nanti jadi aku kasih pertanyaan ke kakak. Ada 5 pertanyaan, Kak. Aku akan kasih pertanyaan, terus Kak Eto jawab aja secepat mungkin. Nggak perlu mikir yang ribet-ribet, Kak. hmm, Oke, nggak siap? susah kan berarti? Nggak susah kok. Kalau nggak ribet. Nggak ribet. Di mana nih ini ya titik-titiknya di mana nih? Oh, enggak, WA. Kak. Aku yang ngomong, Kak. Oh, terus Iya. ku bilang gitu. Iya, langsung jawab aja. Oh iya, iya. Oke. Oh, iya, aman Pertanyaan berarti. pertama, Kak Eto. Aku merasa tenang ketika Aku meditasi. siap. Oke, yang kedua, satu hal yang aku kagumi dari satu hal yang aku kagumi dari Toraja adalah Adat budaya. oke. Yang ketiga, satu lagu satu lagu yang sering aku nyanyikan akhir-akhir ini adalah Akhir-akhir ini ya. ya, Ya, akhir-akhir ini ya. Duh, iya, banyak lagu. susah ini susah Oh ini. ini. Tambah balai. Oke oke Oke, oke. Tambah iya, balai. oke siap. Keempat Kak, makanan Toraja favoritku adalah Telok Lendong. Pemaras. oh, waduh. Oke Kak, terakhir Nah, satu kata untuk keluarga. harmoni. Roni. Oke, oke Kak, terima kasih sudah main games isilah titik-titik di bawah ini. Oke. Oke, Kak Eto, BTW berarti Kak Eto ini sudah cukup, kalau menurutku fondasinya di dalam dunia profesional itu sudah cukup kuat ya Kak, karena sudah mengalami beberapa tantangan, beberapa perubahan dan adaptasi juga ya Kak Eto. Hmm. Kak Eto, boleh nggak sih Kak, uh, Kak Eto sharing lagi ke aku, apa sih sebenarnya hal-hal yang perlu kita siapkan sebagai anak muda sebelum kita masuk ke dunia kerja dan anak-anak muda yang mungkin sudah kerja saat ini tapi uh, merasa jenuh atau apa yang harus kita pertahankan dalam dunia kerja. Oke. Kalau menurutku ya, yang perlu disiapkan itu tentunya kan basicnya kan ke, apa, ilmu pengetahuan ya. Yang, Mm-mm. yang mau kerja nih ya, basicnya Mm-mm. apa dulu kan? Basicnya ya paling pendidikan dasar. Mm-mm. Pendidikan dasar itu secara akademis. Terus kemudian ada personal. Mm-mm. Personal ini kan sebenarnya dibangun juga di pendidikan dasar. Contoh Mm-mm. emosionalmu seperti apa, spiritualmu, terus nanti bagaimana untuk apa
keterikatnya seperti apa, itu hal-hal penting. Itu personal ya, personal skill kan ya, kalau nggak Iya, salah ya. iya. Cara cara pengambilan keputusan, Mm-mm. terus apa lagi ya? Eh, Intinya berbau tentang komunikasi lah itu penting, sama attitude. Attitude itu paling penting. Apapun kalau attitude-mu kurang itu sama aja dengan nol itu. Menurutku itu. Oke, oke, Kak. Berarti nggak Terus cukup buat cuma. teman, ya Mm-mm. terus teman-teman yang lagi kerja terus merasa dirinya jenuh atau bosan, teruslah melakukan hal-hal baru. Banyak hal-hal baru yang bisa kita temukan lagi buat konten tutur kata atau bisa kalau saya ini kan ada buat konten-konten juga sebenarnya yang tentang keilmuan di konstruksi kan, aku biasa di Ya. LinkedIn sharing-sharing. Nah, Mm-mm. mungkin itu bisa mengurangi rasa bosan atau rasa jenuh di tempat kerja, atau minimal, atau kalau enggak di hal-hal yang simpel itu kayak olahraga, lari, traveling. Hmm. Gak usah traveling jauh-jauh lah, jalan-jalan aja ke kampung-kampung dekat ini, jalan-jalan. Atau kalau misalnya ada hobi main musik lah. Tuh. Kadang di tempat kerja aku juga itu karena pressure-nya tinggi, kadang udah stres gitu kan, atau gitu, tuh aku pelampiasan kalau nggak ke musik, kalau nggak ke musik ke olahraga, lari lah gitu. Manusia ini punya kapasitas otaknya masing-masing. Ya mau terus ini bisa meledak, perlu di refresh. Ya, betul. Betul banget Kak Eto. Setuju banget ya Kak. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita siapkan dan lakukan ya Kak. Iya. Iya. Aku aku BTW aku percaya banget sih Kak, kayak aku pernah bilang jangan batasi diri kita dengan hal-hal yang sebenarnya kita bisa kendalikan. Betul. Karena kayak kulihat kan Kak Eto luar biasa sekali. Eh, Kak Eto punya 24 jam. Aku juga punya 24 jam kan. Yes. Tapi yang membedakan itu bagaimana kita mengisi pilihan kita dengan mengisi setiap detik dalam 24 jam itu. Iya. Kadang saya juga tuh biasa kelamaan ini scroll. Oh, Aku hitung waktunya. hmm, hmm, Jadi aku scroll ini, kok udah 1 jam gitu. Nah, astaga. ini yang menurutku perlu ada batasan ya untuk Ya, menggunakan waktu. Ya oke lah, buka sosmed itu eh, bukan larangan, tapi itu juga bagian dari refresh kan. Buka mm-mm, yang tahu udah menambah ini kan kesenangan di dalam merefresh diri kan. mm-mm. Jadi ada batasannya juga. Jadi kita harus mengatur waktu, mungkin 1 jam buat eh, nonton, setelahnya itu baca buku, atau itu main musik, atau setelah itu buat konten dan lain-lain seperti itu. Itu terserah dari kita mau seperti apa. Yang penting kalau bisa 24 jam ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Kan kita tadi udah bahas kan Kak bagaimana perjalanannya Kak Eto yang ternyata penuh tantangan dan uh, jujur satu hal yang kukagumi dari Kak Eto selalu libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap perjalanan kehidupannya Kak Eto kan. Yes, amin. Terus yang kulihat juga kayak Kak Eto ini salah satu cowok yang penyayang nggak sih Kak buat keluarga? Puji Tuhan penyayang. Iya kan? Iya dan apa ya kayak setiap tantangan yang Kak Eto temui tadi itu kupercaya sekali selalu ada pelajaran yang baru kan Kak. Dan itu yang buat Kak Eto bertumbuh. Yes, betul. Nah, dari semua orang yang sudah Mi sebutkan tadi tuh Kak, boleh nggak sih Kak sekarang kasih ucapan terima kasih buat dirinya Kak Eto yang sudah berjuang sejauh ini, yang sudah bekerja keras. Pokoknya apresiasi diri Kak buat Kak Eto sendiri.
Ke saya sendiri berarti nih. Iya. Aku biasa sering ini afirmasi ke kakiku. Oh. Afirmasi kaki terima kasih sudah jauh melangkah, udah sampai sini. Itu biasa aku Hmm. lakukan. Setiap Itu hari, biasa. Kak. Setiap hari, Jadi Kak, kayak itu atau setiap kayak butuh lagi afirmasi diri. butuh soalnya pas butuh lagi. Nggak setiap hari sih pas butuh Hmm. lagi. Yang pas waktu capek-capeknya pengen atau habis capek-capeknya, bisa bisa bro, kakiku. Terima kasih sudah bisa sejauh ini. Gitu, Oh, gitu kasih oke afirmasi. oke. Yuk yuk yuk. Oh, oh, wow. Nah, itu yang Oh, bikin ingat lagi biasa. iya, oke. Kayak itu ada nggak sih Kak harapan buat anak-anak muda Toraja di luar sana dalam Harap dunia karir? kalau harapan sih semangat ya, pokoknya intinya semangat terus. Mm-mm. Kalau capek istirahat, Oke. terus utamakan kesehatan Mm-mm. dan ingat Tuhan. Tuh, otomatis kalau semuanya ini berjalan dengan baik, pasti karirmu lebih baik. Mhm. Oke. Terakhir Kak, pertanyaan dari aku. Menurut Kak Hmm. Eto, dewasa itu apa definisi dewasa buat Kak Eto? Dewasa ya. Iya. Dewasa itu menurutku ketika sudah bisa mengambil keputusan yang apa ya, yang istilahnya tepat lah. Hmm. Dewasa ketika sudah mengambil keputusan yang tepat Hmm. dan itu bisa berdampak baik bagi orang sekitarmu. Oke, Menurut itu. siap, 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 Kak. Oke, Kak Eto, dari tadi kan aku yang tanya sama Kakak. Aku terus nih yang bertanya dari tadi, Kak. Sekarang aku kasih kesempatan, biasanya aku kasih kesempatan satu pertanyaan buat Kak Eto tanya ke aku, Kak. Apapun itu aku akan jawab. Oke. Iya. Hmm. Din, ini kan tutur kata sudah berapa lama sih berdiri? Dari akhir 2023, Kak, Desember. Sudah mau 2 tahun. Desember 2000, Desember 2020, 2023 ya. Ya. Nah, eh, tujuan utamamu untuk membangun tutur kata ini sebenarnya ingin apa? Buat Oke. terutama buat anak-anak muda Toraja ya. Berarti tujuannya tutur kata ya, Kak? Iya. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya, Kak Eto. Susah juga pertanyaannya, tapi sebenarnya ini kalau aku percaya sekali setiap buat nak sesuatu, setiap aku mau buat sesuatu itu tujuannya harus jelas. Dan dalam Oke. membuat tujuan itu kan ada dalam jangka pendek, jangka menengah dan panjang kan. Hmm. Nah, sebelum aku buat tutur kata ini Kak, kalau Kak Ito lihat video pertamanya itu kan memang aku jelasin di situ tujuannya untuk apa. Sebenarnya ada 3 Kak tujuannya. Kurang Hmm. lebih tadi sama kayak Kak Ito. Yang pertama, mendokumentasikan perjalanan pribadiku dalam kehidupan ini yang uh, aku manfaatkan teknologi Kak. Terus yang kedua, uh, menginspirasi diriku di hari ini dan di Geraldine Kondorura di masa yang akan datang. Yes, Dan oke. BTW kadang juga aku jenuh Kak. Dan aku lihat video-video kembali lagi, video yang sebelum-sebelumnya itu bisa mengingatkan aku sebenarnya tujuan awalnya apa. Dan terakhir aku itu mau kasih ruang buat anak-anak muda. Aku mulai dari Toraja dulu, circle terkecil yang bisa aku jangkau Hmm. untuk berani berbicara dan sebagai wadah juga sih Kak untuk berbagi pengalaman. Karena kalau bukan anak Toraja yang mulai, terus siapa? Yes, betul, betul.
Ya, dan kadang kan hidup singkat kan, Kak. Mm-mm. Kalau di Alkitab dibilang maksimal 80 tahun, kalau lebih bonus. Yes, luar Terus biasa. kalau misalnya kita tidak hidup kita biasa-biasa saja dan hidup kita cuman untuk kita sendiri, menurutku sayang banget gitu, Kak. Dan setidaknya memang uh, bisa dari tutur katanya Kak Eto dan teman-teman yang sudah join, tutur kataku juga itu bisa jadi refleksi kembali buat teman-teman yang sudah bertutur kata dan teman-teman yang mendengarkan Kak. Nah, karena aku percaya Kak, salah satu talenta aku itu adalah bisa apa ya, kayak bisa menggali beberapa informasi atau mengajak Mm. orang lain untuk bercerita. Dan kan ada di Alkitab toh Kak, semua orang dikasih talenta, ada yang satu, dua, tiga. Kalau misalnya tidak dikembalikan, eh, dikembalikan dan dilipat gandakan untuk kemuliaannya Tuhan, Iya betul. sia-sia aja itu pemberiannya Tuhan. Sia ya. Iya, dan aku percaya Kak, ada tiga pemberiannya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Satu, satu waktu, dua talenta, dan terakhir uang. Dan Mm. aku percaya kalau kita bisa menjadi pengelola yang baik, semuanya itu akan Tuhan juga pasti senang kalau kita lakukan, anak-anaknya itu lakukan yang terbaik. Itu sih Kak, dan itu Mi kenapa lahir tutur kata, karena aku lihat ada nggak sih anak-anak Toraja nih, mana nih anak-anak Toraja yang tidak hanya bicara di zona nyamannya di Toraja tapi juga di luar Toraja. Dan ada Mi teknologi sekarang tuh Kak, kayak Kak Eto bilang tadi. So itu sih Kak, mau sekali Kak rindu rindu untuk memberi waktu dan memberi impact ke orang yang ada di Yes, sekitarku. Dimulai dari circle terkecil, Toraja. betul. Jadi Oke, iya Kak, gimana? kita itu tidak bisa mengubah orang lain, tetapi Mm-mm. minimal kita bisa berdampak, memberikan dampak positif melalui apa yang ada dalam diri kita. Betul, setuju banget Kak. Dan menurutku ya Kak, pengalaman itu, pengalamannya Kak Eto, pengalamanku, itu adalah harta yang tidak bisa dibeli sama uang. Yes, betul. Dan Perjalanan hidup. iya, setuju. Jadi semoga bisa berdampak lah ya buat teman-teman, terlebih khusus anak-anak muda di Toraja di luar sana. Setuju Kak Eto? Setuju. Sama ini, Apa Kak? Din. Ya, Enggak. Kalau sebenarnya apa moto atau moto ya, motonya Atmaja Jogja itu apa? Serviens in Lumina Veritatis. Veritatis. Nah Ya. itu. Oh, Itu yang salah satu yang gue pegang terus hmm, betul Kak, sampai betul-betul. sekarang. Iya. Karena percuma kita, sebenarnya kata tadi percuma kita hidup di dunia kalau kita nggak bisa berdampak ke orang lain, nggak bisa melayani orang lain ke Hmm, jalan yang iya, betul, jalan yang setuju. Setuju banget, Kak. Dan kadang tadi kan dalam perjalanannya apa yang kita buat itu selalu ada perubahan kan, Kak, dan keterbatasan. Mm-mm. Kayak contoh aku tidak selalu bisa untuk buat video yang panjang. Aku aku tuangkanlah dalam bentuk kata di akun media sosialku. Jadi Mm-mm. balik lagi sih, Kak. Sebenarnya keterbatasan itu bisa kita kendalikan, guys. Yes, betul. Yang penting mau atau Setuju aku tidak. setuju. Setuju aku itu. Iya. Sama Kak Ito, percaya nggak? Kak Ito ini salah satu orang yang pintar atau rajin karena pintar, atau pintar karena rajin. Aku ini rajin kayaknya, Rajin. rajin. Iya, Kalau dibilang pintar nggak yang pintar-pintar kali lah. iya. Dan kadang di dunia kerja kayak gitu nggak sih, Kak? Kadang meskipun pintar tapi nggak rajin, uh, kurang kurang seimbang nggak Iya, sih? kurang seimbang. Betul. Iya, setuju Kak, setuju. Dan satu lagi Kak, menurutku yang perlu kita miliki di dunia kerja itu konsisten nggak sih, Kak? Konsisten. Iya Iya, betul. Karena konsisten. sebenarnya untuk eh, upgrade dirimu jadi bagus baik itu kalau melakukan hal kecil sedikit demi sedikit tapi konsisten. Iya, setuju banget.
ya kan? Iya, setuju. Oke, Kak Eto, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita malam ini. Tak terasa ya. Iya, sudah kurang lebih 1 jam Kak ngobrol sama Kak Eto. Siap, mantap lah. Iya, seru banget. Aku bersyukur banget sih Kak. Ini salah satu episode yang aku tunggu-tunggu. Eh. Dan semoga Kak Eto bisa jadi pemicu ya buat teman-teman di sana untuk bisa juga sharing. Amin. Habis ini banyak sharing nih, banyak hal yang. Amin. Iya Amin. Kak. Dan semoga ini tidak jadi, maksudnya tidak, bukan niat kita untuk membanding-bandingkan kehidupan ya Kak, tapi saling melengkapi. Betul, Iya Kak. betul itu. Oke Kak Eto. Ada pesan terakhir Kak buat aku atau sudah cukup buat teman-teman? Kalau aku semangat aja lah, semangat buat semuanya, semangat buat teman-teman, Mm-mm. buat tutur kata juga. Semoga tutur kata yang disampaikan sama orang-orang yang muncul di layar ini itu bisa mempunyai dampak yang positif bagi teman-teman semua, khususnya teman-teman Toraja ya. Mm-mm. Oke, terima kasih Kak Eto. Dan BTW kalau misalnya teman-teman nanti sahabat tutur kata nih Kak ada yang mau tanya-tanya tentang karir, boleh ya DM ke Instagram Kak Eto. Boleh, boleh. Oke, apa nama Instagramnya Kak? Richard Not Toban, kalau nggak salah. Richard Not Toban ya. Oke, siap. Kalau nggak di TikTok Bang Toban, atau di link link ID ku Richard Not Betanasius Toban. Oke, siap, siap. Oke. Di bawah ini, di bawah ini. Oke, kayak di bawah sini ya guys. Iya. Dan semangat ya Kak Eto untuk terus berkarir di dunia profesional. Semangat juga sekarang sudah jadi seorang suami, seorang ayah. Dan semoga Terima sehat-sehat. kasih. Ya, semoga sehat-sehat Ya, selalu Kak. Dilancarkan semua kegiatannya ke depan, rencana baiknya. amin. Dan seperti kata Kak Eto tadi, penyertaan Tuhan selalu bersama dengan Kak Eto. Amin. Semoga Amin. Pak Geraldine juga sehat-sehat, tutur katanya Amin. semakin berkembang. Amin. Terima kasih Kak Eto dan buat teman-teman yang sudah nonton terima kasih banyak. See you on the next video guys. Dadah. Dadah.